Salam sejahtera buat kita sekalian. Puji Tuhan, syukur untuk kasih setianya. Kita diperjumpakan lagi malam ini dalam sapaan kasih dan ketukan cita Tuhan dengan sapaan dari firman Tuhan yang mengatakan masih ada harapan. Lukas pasal 13 ayat 6-9 mengatakan, lalu Yesus mengatakan perumpamaan ini. Seorang mempunyai pohon ara yang tumbuh di kebun anggurnya. Dan ia datang untuk mencari buah pohon itu, tetapi ia tidak menemukannya. Lalu ia berkata kepada pengurus kebun anggur itu, sudah 3 tahun aku datang mencari buah pohon ara ini, dan aku tidak menemukannya. Tebanglah pohon ini. Untuk apa ia hidup di tanah ini dengan percuma? Jawab orang itu, Tuan, biarkanlah dia tumbuh tahun ini lagi. Aku akan mencangkul tanah sekelilingnya dan memberi pupuk kepadanya. Mungkin tahun depan ia berbuah. Jika tidak, tebanglah dia. Saudaraku yang terkasih dalam Tuhan, bagi orang Israel, pohon ara itu sebagai pohon yang suci. Jika tidak ada alasan untuk tepat, pohon ara tidak boleh ditebang. Dan jika menebang tanpa alasan yang kuat, maka penebangnya akan dihukum. Demikian juga bagi orang Yahudi, menganggap pohon ara sebagai pohon penting yang karena dapat menghasilkan buah-buahan yang memiliki nilai ekonomi. Pohon ara ditanam dan berbuah pada usia 3 tahun. Saudaraku yang dikasihi, pohon ara menunjuk kepada bangsa Israel. Pemilik tanah atau kebun adalah Allah, dan pengurus kebun adalah Yesus Kristus. Selama 3 tahun pohon ara ditunggu tidak berbuah. Lalu pemilik kebun meminta untuk ditebang. Tetapi pengurus kebun anggur yaitu Yesus memohon agar supaya diberi kesempatan selama 1 tahun lagi. Allah sendiri telah memilih bangsa Israel sebagai umatnya, sebagai kebun anggurnya. Namun tidak memperlihatkan buah pertobatan, malah menentang dan menolak Yesus sebagai Mesias. Inilah profil dari iman yang tidak berbuah. Saudara, di dalam Yesus masih ada kesempatan, masih ada harapan bagi kita yang berdosa untuk bertobat dan memperlihatkan buah-buah pertobatan. Masih ada harapan menata hidup lebih baik lagi di dalam iman kepada Yesus. Masih ada harapan bagi kita yang sedang bergumul baik tentang iman kita kepada Yesus maupun pergumulan lainnya, pergumulan keluarga, kesehatan, dan lain sebagainya. Marilah kita saling mendorong dalam kasih, dalam doa pribadi dan dalam doa keluarga, agar kesempatan yang sifatnya singkat ini kita jadikan sebagai peluang untuk memberi buah iman dan untuk bangkit di dalam menyatakan buah-buah iman kita sebagai kebun anggur Allah di dunia ini. Mari kita berdoa. Ya Tuhan, waktu ini singkat adanya. Mampukan kami memaknai hidup beriman kami di dalam waktu yang terus berjalan. Terima kasih untuk teman pertumbuhan rohani kami, teman yang memotivasi kami bertumbuh dalam Yesus, yakni istri, suami, keluarga, anak-anak, bahkan cucu, orang tua, dan hamba-hambamu, atau siapapun yang Tuhan berkenan. Terima kasih untuk kesempatan bekerja dan melayani hari ini. Syukur untuk kesehatan kami. Syukur untuk pemeliharaan Tuhan dari COVID-19. Dan bila nanti kami tidur, hanya cahaya kasih-Mu yang akan menerangi hidup kami hingga besok pagi. Fajar baru menyingsing. Di atas semua itu,
Ibu Bapa dan Saudaraku yang terkasih dalam Tuhan, mari buka hatimu dan terima berkat dari Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin.